Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Insyaallah malam hari ini kita akan mengkaji hadis yang ke-191. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. As-sadisu hadis yang ke-6 dari bab ke-23 atau ke-191 dari yang pertama. Masih tentang amar ma'ruf nahi mungkar. An ummil mu'minina, dari ummul mu'minin, ini adalah julukan kepada istri-istrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka istrinya Nabi itu tidak boleh dinikahi oleh umatnya. Ya, maka disebut ummul mukminin. Jadi istrinya Nabi seperti ibunya orang-orang beriman. Maka tidak diperkenankan, tidak boleh untuk dinikahi oleh umatnya. Maka Sayyidatina Aisyah ketika ditinggal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, usianya sangat muda belia, 17 sampai 18 tahun usianya. Tapi sampai beliau wafat, ya, itu beliau tidak menikah dan memang tidak diperbolehkan menikah. Salah satu dari istri Nabi yang ini menjadi rawinya hadis yang ke-6 ini, yaitu adalah Ummul Hakam, itu adalah Ummul Hakam, namanya adalah Zainab binti Jahshin, yaitu Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai sahabiah, yaitu Sayyidatina Zainab binti Jahsh. Ya, sedikit tentang beliau, bahwa nama kunyahnya adalah Ummul Hakam. Nama beliau adalah Zainab, putrinya Jahsh, ya. Dan beliau ada Jahsh ini putranya Robab. Kemudian berikutnya adalah Muammar, berikutnya Sabr, Murrah, Katsir, Ghanam, Dudan.
ya Usaid Khuzaimah Al-Asadiyah itu nenek moyangnya dari Zainab binti Jahsh, yang uminya beliau atau ibunya Sayyidatina Zainab itu adalah Umaymah binti Abdul Muthalib, yaitu adalah bibinya Nabi Muhammad SAW. Jadi ketemunya Zainab binti Jahsh dengan Nabi Muhammad SAW itu adalah sepupu, ya, dia sepupu, dia saudara sepupu. Karena ibunya Sayyidatina Zainab adalah bibinya Nabi Muhammad SAW. Nah, Sayyidatina Zainab ini termasuk yang awal masuk Islam, ya, dan beliau ikut hijrah bersama Nabi. Kemudian setelah diceraikan oleh suaminya yaitu adalah Zaid bin Harithah, maka Zainab bukan hanya menikah dengan Nabi, tapi dinikahkan oleh Allah dengan Nabi. Ada ayatnya itu. Nah, pada tahun ke-5 Hijriah. Jadi tahun ke-5 Hijriah, Sayyidatina Zainab menikah dengan Rasulullah SAW setelah dicerai oleh Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah, ya, putra angkatnya Nabi. Ya. Bahkan dulu sebelum penyematan orang tua itu menjadi penting, itu dulu sebut Zaid bin Muhammad, sampai seperti itu. Saking dekatnya, ya, putra angkat dari Nabi ini, Zaid bin Harithah ini, sehingga dinisbatkan kepada Nabi. Tapi kemudian berikutnya karena bukan putranya Nabi, maka Zaid bin Harithah. Untuk meneguhkan itu, ya, untuk bahwa kalau bukan putranya, maka istrinya itu halal dinikah. Sehingga dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Zainab binti Jahsh bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi kebanggaan Sayyidatina Zainab ketika disebut Sayyidatina Khadijah itu istri yang paling disayangi oleh Nabi, sampai Nabi tidak menikah, ya, sebelum Sayyidatina Khadijah wafat. Itu yang dibangga-banggakan oleh putrinya, yaitu Sayyidatina Fatimah, membanggakan ibunya. Ya, kemudian Sayyidatina Aisyah juga membanggakan bahwa beliau adalah yang paling disayangi oleh Nabi, yang paling cantik dan paling muda, gitu ya. Jadi ada kebanggaan tersendiri, ya, dinikahi oleh Nabi. Tetapi oleh Sayyidatina Zainab, boleh saja, silahkan. Engkau bilang begini, engkau bilang begitu. Tapi saya langsung dinikahkan oleh Allah Subhanahu, ya. Ya, itu. Ya, begitu aja. Kalau sesama istri kadang-kadang bercanda begitu, ya. Apa ini kebanggaannya? Nanti Sayyidatina Zainab kebanggaannya adalah beliau dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau meriwayatkan hadis, ya, sebanyak, ini ada catatannya, sebentar, langsung, ya. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak berapa? Saya lupa, di sini ada. Ya, sebanyak 11 hadis, ya. 11 hadis. 2 diantaranya adalah muttafaq alaih. Itu sekilas dari Sayyidatina Zainab binti Jahsh, rawi hadis ini. Jadi hadis itu sumbernya dari mana, gitu ya? Itu sumbernya dari sahabat-sahabat Nabi. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha. Satu ketika beliau masuk ke biliknya Sayyidatina Zainab. So, ke biliknya Sayyidatina Zainab, fazi'an, ya, kondisinya adalah ada kekhawatiran Nabi. Nampak dari sikap Nabi itu seperti kayak khawatir sekali.
Kalau di sini disebut takut, ya. Cemas ya, cemas. Yaqulu, beliau bersabda, ya, ke istri beliau tadi Zainab. Ya, ini kalau tidak diungkap Sayyidatina Zainab kan tidak terungkap itu. Ya karena ini hanya berdua, Nabi bersama Sayyidatina Zainab. Sehingga sisi Nabi itu lengkap sekali, lengkap ya, mulai dari beliau di masyarakat, beliau bersama para sahabat, sampai beliau di dalam rumah itu ya disampaikan. Sehingga contoh teladan ini betul-betul nampak jelas oleh umatnya. La ilaha illallah. Ini sabda Nabi. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ini ya semacam takjub, ya semacam seperti subhanallah. Ada sesuatu hal yang luar biasa. Apa beliau lanjutkan? Wailun. Wailun ini celaka gitu ya. Lil Arabi, untuk bangsa Arab. Karena saat itu memang yang paling banyak Islamnya ya bangsa Arab. Ya. Yang paling banyak Islamnya itu. Min syarrin, dari suatu keburukan, suatu ya kemaksiatan yang besar gitu ya. Sampai tanwinnya ini adalah tanwin li ta'zim. Jadi ada fungsi-fungsinya itu tanwin itu untuk apa gitu ya. Li ta'zim. Jadi ada satu kemungkaran besar, qadiq taroba, yang sudah dekat. Padahal pada masa Nabi itu masa terbaik, masa puncaknya itu ya. Itu bagaimana dengan sekarang gitu ya. Pada masa Nabi saja Nabi sudah khawatir, cemas, bukan cemas untuk beliau sendiri, bukan. Tapi cemas ke umatnya. Yang dicemaskan itu bukan Nabi, yang dicemaskan itu umatnya. Maka sering disampaikan kalau Nabi itu terhadap dirinya sendiri itu tidak masalah. Sampai beliau menahan lapar 2 hari 2 malam. Beliau sendiri lapar, ya apa-apa. Diganjal pakai batu gitu. Itu sering beliau. Nggak ada makanan, puasa. Nggak ada makanan lagi, ditahan lapar beliau. Tapi kalau sudah bertemu sahabat yang tidak makan, itu udah langsung beliau itu langsung pucat gitu. Pucatnya itu bukan karena beliau tidak makan, tapi tidak tahan terhadap sahabatnya yang lapar. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Berat rasa olehnya penderitaan kalian. Jadi kalau kalian menderita, umatnya yang menderita itu Nabi merasa ya empatinya luar biasa. Pernah disampaikan ya satu ketika Sayyidina Abu Hurairah terlihat lesu karena tidak makan sehari semalam, tidak ada makanan ya. Lesu sekali. Padahal Nabi tidak makan waktu itu juga sama 2 hari 2 malam. Tapi Nabi bertemu dengan Abu Hurairah menanyakan kenapa engkau letih apa lesu seperti itu. Ya Nabi, aku sudah sehari semalam tidak makan. Nabi yang 2 hari 2 malam tidak makan tadi itu langsung pucat. Dan ayo sekarang kita cari makan. Cari-cari beliau. Ya, siapa yang punya makanan? Jadi beliau mencari itu bukan untuk beliau, tapi untuk Abu Hurairah. Padahal beliau sudah 2 hari 2. Ketemu dapat susu, dikasih ke Abu Hurairah. Ya. Nah, itu bukan untuk beliau, tapi dikasih ke Abu Hurairah. Ya Rasul, engkau sudah lebih lama tidak makan 2 hari 2 malam. Saya cuma sehari semalam. Engkau yang lebih lesu. Seperti itulah pemimpin. Nah ini cemas beliau itu karena ya ada terus kemungkaran yang besar yang sudah dekat. Ya, memang akhir zaman ya. Jadi umatnya Nabi ini itu berada di akhir zaman. Akhir zaman itu ya kerusakan itu sudah, kemaksiatan merajalela. Sampai-sampai di sini. Futihal yaum, pada hari ini ya, itu Nabi masih hidup. Pada hari ini telah dibuka min rodmi Ya'juj wa Ma'juj, yaitu adalah dinding yang memisahkan Ya'juj dan Ma'juj itu ke manusia. Itu dinding itu dibangun oleh Raja Dzulqarnain.
Ya, di surat Al-Kahfi itu ada. Itu dibangun sehingga Ya'juj Ma'juj itu yaitu termasuk golongan manusia yang akan membunuh mereka yang tidak berasal sama dengan sukunya Ya'juj Ma'juj dan merusak, pokoknya nanti itu merusak semua. Nah, itu dibangun dinding oleh Raja Dzulqarnain, dinding yang sangat kuat terdiri dari timah ya yang dicairkan kemudian dimal besi ya gitu ya. Itu Ya'juj Ma'juj itu selalu melubangi itu dinding itu, dilubangi. Hari-hari itu kerjaannya melubangi dinding itu. Begitu sudah kelihatan agak lebar, kemudian berhenti karena capek, ya. Kemudian istirahat, dinding itu nutup lagi. Besok lagi, hari-harinya begitu. Sampai nanti yang buka itu Allah Subhanahu Wa Taala sendirian. Nah, itu sudah terbuka disampaikan oleh Nabi, saat ini sudah terbuka. Mithla hadhihi, sebesar ini beliau sampaikan. Ya. Ada yang ini syarah hadisnya itu ada yang beliau itu seperti ini, ya. Ada yang beliau seperti ini. Wahallaqa bi usbu'aihi, beliau menyambungkan ya, membuat lingkaran dengan kedua jari beliau al-ibhami yaitu jari ibu jari wallati taliha dan yang di sampingnya. Jadi membuat lingkaran seperti ini. Jadi kalau ini menyebutkan lingkaran seperti ini berarti lubangnya selubang ini. Jadi Ya'juj Ma'juj sudah bisa melihat itu. Oh itu. Ya, saya melihat segini itu. Itu Nabi sudah cemas, mencemaskan umatnya itu, karena kalau sudah teramblor eh, bisa masuk dia, bisa keluar di situ, kiamat itu. Artinya kiamat itu sudah dekat. Salah satu dari tanda-tanda dekatnya kiamat kubro dan kiamat sugro adalah keluarnya Ya'juj Ma'juj. Dan saat Nabi masih hidup itu sudah terlubangi segini. Jadi butuh agak gede lagi tuh, supaya bisa keluar ya. Itu hari-harinya kerjaannya ngelubangi dinding itu. Ya, saking kokohnya dinding itu sampai nggak tembus-tembus. Fakultu, maka Sayyidatina Zainab berkata, aku berkata, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, anahliku, apakah kami binasa, wafina solihuna, padahal bersama kami banyak orang-orang soleh. Qala, bersabda Nabi, na'am, iya betul, binasa gitu. Meskipun bersama banyak di antara kita adalah orang-orang soleh, bersama kita orang-orang soleh. Idza kasurul khobasu, ketika sudah merajalela itu adalah kemaksiatan. Kemaksiatan sudah merajalela. Ada yang menafsiri al-khobas ini khusus masalah zina. Al-khobas. Jadi kalau perzinahan sudah merajalela, ya sudah ada online-nya dan seterusnya ya, transaksinya itu ya, dan seterusnya. Kalau ini sudah merajalela, maka itu sudah artinya sudah dekat. Ya'juj Ma'juj itu makin 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 besar lubangnya. Nah, kemudian juga di tafsir al-khobath ini secara umum artinya adalah kemungkaran secara umum. Kemungkaran bisa merajalela kalau tidak segera dicegah. Ya. Jadi adanya kemungkaran itu mengundang bencana, meskipun ada orang-orang soleh. Ketika ditimpa bencana, maka bencana itu akan menimpa siapapun, baik yang bermaksiat, yang tadi penyebab mengundang bencana tadi itu, maupun yang soleh, kena juga. Jadi apakah salah orang-orang soleh? Ya tidak salah. Kecuali dia tidak berupaya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, nanti akan ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana amalnya di dunia nanti. Jadi yang kena bencana orang-orang soleh, orang-orang yang maksiat, kena bencana.
tapi nanti dibangkitkan di hari kiamat ya tentu berbeda sesuai dengan amal. Banyak ketika ada gempa gitu ya, yang orang-orang soleh sedang sholat di masjid, ya, rubuh, meninggal. Sementara yang maksiat juga meninggal. Tentu berbeda nanti ya di saat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya kita ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan kekuatan untuk untuk selalu taat sampai kita diwafatkan dalam husnul khotimah. Apapun yang terjadi. Jangan sampai kita bermaksiat dan saat itu sedang ada bencana. Kita su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Muttafaqun alaih, hadis tersebut adalah riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya sahih. As-sabi'u, hadis yang ketujuh. An Abi Sa'id, An Abi Sa'idin, dari sahabat Abu Sa'id. Itu nama kunyah. Namanya bukan Abu Sa'id. Namanya lain. Sa'ad namanya. Jadi Sa'ad namanya. Tapi dipanggil Abu Sa'id. Biasa itu orang-orang Arab punya nama-nama kunyah. Al-Khudri, ini nisbat dari sukunya, itu Al-Khudrah. Ini salah satu dari cabangnya Al-Khazraj. Al-Khudri, termasuk sahabat Ansar. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Sekilas tentang beliau. Nama beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Kemudian beliau adalah suku Al-Khudri dari Al-Khazraj. Beliau dan ayahnya yaitu adalah Malik, keduanya adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan ayahnya itu ikut dalam perang Uhud. Sehingga kemudian ada mestinya radhiyallahu anhuma, itu ya. Abu Sa'id bin Malik radhiyallahu anhuma. Nah, beliau meriwayatkan cukup banyak hadis, yaitu sebanyak 1170 hadis. 1170 hadis. Kemudian sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim sebanyak 46 hadis. Imam Bukhari ada 16 hadis, Imam Bukhari sendiri, dan Imam Muslim sendiri ada 52 hadis. Jadi ada Imam Muslim sendiri 52 hadis, kalau ditambah dengan muttafaq alaih, jadi 52 ditambah 46. Jadi cukup banyak hadis dari sahabat Sa'ad bin Malik atau dipanggilnya Abu Sa'id. Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, beliau bersabda. Ya, hadis ini ya sumbernya adalah dari sahabat Abu Sa'id. Iyyakum wal julusa fit turuqat. Jadi iyyakum ini adalah menyimpan jumlah atau menyimpan kalimat di situ. Ai uhdzirukum. Ya, aku ingatkan kepada kalian, gitu ya. Jadi ada peringatan di sini. Ada sesuatu yang mestinya diperhatikan untuk tidak dilakukan. Wal julusah, ini maf'ulnya juga. Jadi maksudnya adalah hindarilah oleh kalian duduk-duduk fiturokoti di tepi jalan. Kalau dulu nggak mungkin di tengah jalan ditabrak. Duduk di tepi jalan itu biasa. Orang-orang ya suka sekali itu. Ada apa bikin apalah tempat duduk gitu ya. Nongkrong kalau bahasa kita. Ya, itu memang enak di situ. Apalagi ada kopinya gitu ya. Ada rokoknya kalau orang-orang itu yang rokok ya. Ada makanannya. Ya itu senang. Ada lihat orang lewat gitu ya. Nah, tapi ini perlu diperhatikan. Oleh Nabi ya, hindari itu.
Ya, hindari duduk-duduk di tepi jalan. Karena peluang untuk maksiat itu sangat banyak ini. Peluang untuk maksiat sangat banyak. Faqalu, maka berkata ya para sahabat. Di antaranya adalah Abu Thalhah ini ya, menyampaikan, ya Rasulullah. Dua Rasulullah, malana min majalisina buddun. Ya, ini ada ungkapan gitu ya. Malana buddun ya, malana kemudian ada ini buddun itu artinya ya Rasul ini sepertinya sulit kalau kami itu tidak seperti ini. Ya, maksudnya kalau ada yang lain lakukan yang lain lah. Ya, kalau untuk hal-hal yang mubah, misalkan apa kalian ya kalau bekerja jelas ya, itu kewajiban. Ini sedang sedang kondisi pengen santai gitu loh. Ya, kalau ada main pingpong gitu kalau zaman Nabi ya main pingpong aja gitu ya. Atau apa main volley ya, atau main bola, yang lain saja. Jangan di sini di tepi jalan ini. Duduk-duduk di tepi jalan seperti ini gitu kata Nabi. Tapi sahabat ya Rasul ini yang kami gimana ya berat ya Rasul ya kalau memilih yang lain sepertinya belum bisa ya Rasul. Jadi mengajukan keberatan oleh sahabat ya. Nah, apakah kemudian Nabi kemudian ini ya melihat sahabatnya seperti itu, Nabi memberikan guidance ya. Natahaddatsu fiha, kami bercakap-cakap di tempat tongkrongan ini, kami bercakap-cakap. Senang ya Rasul kami seperti ini, hiburan kami gitu. Ya, hiburan kami hal yang mubah sebenarnya. Tapi itu tadi, peluang maksiatnya sangat besar. Sehingga oleh Nabi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi memberi guidance ya sudah. Faida abaitum, kalau kalian tidak bisa meninggalkan itu ya, mengabaikan itu illal majlisa, kecuali kamu memang suka di situ, artinya kamu tidak bisa meninggalkan nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, duduk-duduk di pinggir jalan, maka fa'atu at-tariqa. Berikanlah jalan itu haqqahu, haknya. Artinya kalian ini diberikan guidance, ya, diberikan apa ya? Begini loh kalau kalau kamu tidak bisa melakukan yang lain, kamu suka memang duduk-duduk di pinggir jalan, maka berikan jalan itu haknya. Nah, ini sahabat kemudian apa ini haknya kan begitu. Maka kemudian qalu berkata para sahabat, wa ma haqqut tariqi ya Rasulullah? Apa haknya jalan itu ya Rasulullah? Artinya boleh, Nabi mempersilahkan. Jadi tidak kemudian ini kan sahabat hiburannya itu ya gitu. Ya, hiburannya suka pingpong kok kemudian tidak boleh pingpong itu susah, susah itu mesti. Ya, maka silahkan lakukan itu ya kalau itu memang apa tapi ada ini loh ya, tunaikan haknya. Ya, sahabat bertanya, apa haknya ya Rasulullah? Qala, bersabda Nabi Muhammad SAW. Ini ghaddul basar. Ya sudah, kalau kamu memang begitu, jaga yang ini. Tundukkan pandangan kalian. Nah, ini yang sulit ya. Kalau pemuda-pemuda itu duduk di pinggir jalan kan suka gitu kan lihat riwa-riwi gitu ya. Apalagi ada cewek cantik gitu ya kan. Sweet ya, itu berarti enggak ghaddul basar itu. Nah, itu bisa kalau bisa seperti itu ghaddul basar, tundukkan pandangan, jangan liar pandangan itu. Kalau hal yang tidak layak dipandang jangan dipandang, ya. Kalau memang sudah misalkan ada sesuatu yang tidak boleh dilihat, sudah dilihat pertama itu boleh, kemudian jangan diulangi lagi melihat kedua. Yaitu ghaddul basar. Ya, tentu nggak bisa dielakkan lagi ketika kita melihat sesuatu yang tidak boleh dipandang untuk pertama kali, tapi nggak boleh kemudian dipelototi terus atau dilihat terus, direspon dengan yang lain ya. Apalagi ada syahwat. Ghaddul basar. Alihkan pandangan kalau melihat seperti itu. Itu yang pertama. Artinya ada solusi oleh Nabi. Kalau memang jadi hiburan. Kemudian wakaful adza, dan tahanlah untuk tidak mengganggu, menyakiti yang lewat. Ya, jadi jangan bikin yang lewat itu repot gitu ya. Dengan adanya kita di pinggir pinggir jalan malah mengambil bahu jalan gitu ya, repot orang jalan ini. Jangan seperti itu. Ya.
Jadi kalau kita tidak bisa apa memberikan manfaat, maka jangan sampai kita menjadi penyebab apa itu eh, penyebab dari ketidakbaikan. Jadi tahan dari menyakiti orang atau mempersulit orang, ya. Apalagi malak gitu ya, jelas itu. Ini masuk di sini. Kemudian waradus salam, ya, juga kali apa tuh menjawab salam. Kalau ada yang salam, haknya adalah jawab salam itu. Wal amru bil ma'rufi, dan amar ma'ruf, wan nahyu anil mungkari, dan nahi mungkar. Ini umum akhirnya. Sehingga kemudian ada 14 macam hak jalan, ya. Itu apa namanya? Di antaranya adalah tadi itu ghaddul basar, kemudian eh, mencegah dari apa menahan diri dari menyakiti, mengganggu, menjawab salam, kemudian membantu orang Ibnu Sabil yang menanyakan alamat. Kan kalau menanyakan alamat kan enaknya ada di situ ada orang ya nanya, ini mau ke sini kemana Pak? Jawab itu haknya jalan. Kalau memang kamu duduk di pinggir jalan, kalau ada yang nanya ya jawab itu bisa membantu itu. Ya, jangan malah nggak tahu, itu padahal tahu. Wah itu tidak menunaikan haknya. Ya, itu malah jadi penolong gitu ya. Kemudian kalau ada yang ingin dibantu untuk mengangkat barang, bantu angkat barangnya ke atas kendaraannya. Kalau ada yang ingin diseberangkan jalan, seberangkan jalan, itu haknya. Kalau ada yang sedang dizolimi, bantu dia, ya. Dengan adanya orang-orang baik yang ada di pinggir jalan, itu orang yang mau merampok, orang yang mau mencopet, itu jadi menahan diri. Itu ada orang-orang baik itu, sahabat-sahabat Nabi kan. Kalau kita mencopet ya ditangani sama orang-orang itu, ya. Jangan malah dibiarkan saja, ya, memberikan angin segar kepada penjahat untuk melakukan kejahatan. Kenapa? Ya sudah melakukan kejahatan dibiarkan saja oleh orang-orang itu. Kalau orang-orang itu tahu siapa penjahat-penjahatnya itu, ya itu kan repot jadinya, ya. Apalagi ikut-ikutan jahat, ya nggak mungkin. Apa itu? Nauzubillah min dzalik. Di kehadiran kita, meskipun di pinggir jalan, itu tetap bisa memberikan manfaat, tetap bisa amar ma'ruf, nahi munkar dengan guidance yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Muttafaqun alaih. Hadis tersebut adalah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian kajian kita Riyadhus Shalihin untuk malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keselamatan kepada kita, kesehatan, memberikan rezeki yang halal dan berkah, serta memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sami, Bu. Terima kasih, Jeli.